Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DJJ. Apa kabar teman-teman semua? Tidak terasa waktu sudah membawa kita kepada KB selanjutnya ya, KB 4. KB 4 bercerita tentang Google Sites. Apa yang dimaksud dengan Google Sites dan apa saja yang ada dalam Google Sites sehingga kita bisa memanfaatkannya dalam dunia pembelajaran, terutama terkait dengan e-learning. Nah, teman-teman yang saya hormati, bahwa Google Sites salah satu produk dari Google Corporate, di mana di dalamnya terdapat ruang untuk menampung beberapa tulisan yang bisa kita koneksikan dengan berbagai media dan bahkan kita bisa share langsung kepada orang-orang yang kita kehendaki. Karena sifatnya online, maka dimanapun kita bisa mengakses dan kita bisa men-share-nya kepada orang lain. Salah satu keuntungan dari Google Sites adalah dia aplikasi yang gratis dan bisa memberikan ruang yang cukup untuk menampung beberapa pembelajaran yang kita sudah desain sebelumnya. Baik, mau tahu lebih lanjut tentang Google Sites? Kita akan coba masuki Google Sites beserta fitur-fiturnya dan bagaimana mengarrange atau mengatur tampilan Google Sites sehingga enak dibaca dan perlu dibaca oleh para peserta didik kita. Terutama kita juga bisa men-sharing kepada keluarga, di mana kita sedang yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga siswa ya, di mana kita sedang mensosialisasikan atau mensukseskan program kurikulum 2013 yang melibatkan keluarga dalam pembelajaran. Baik, selamat belajar, selamat bekerja. Kita akan bersama-sama membuat Google Sites ini menjadi satu media pembelajaran yang nyata. Terima kasih. Berkaitan dengan tugas seorang guru, bahwa guru harus mampu mengembangkan kompetensinya untuk menciptakan inovasi-inovasi yang dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan multimedia sebagai media dalam pembelajaran. Google Sites sebagai salah satu aplikasi online di mana di dalamnya menampung berbagai fitur untuk membuat tulisan kita menjadi tulisan yang menarik, yang bisa disertakan dengan gambar, video, atau audio. Kemudian kita bisa menyimpannya secara gratis karena tidak semua web harus mahal. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan Google Sites ini untuk menjadi salah satu media pembelajaran. Terkadang kita ingin antara satu pembelajaran dengan pembelajaran yang lain atau satu materi dengan materi yang lain ingin kita atur secara sistematis agar pola berpikir yang dimiliki oleh peserta didik pun menjadi sistematis. Nah, Google Sites dapat membantu membuat apa yang ingin kita sampaikan seperti modul itu menjadi tampilan yang menarik dan tidak kalah sistematis. Asal teman-teman guru membuat perencanaan sebelumnya. Perencanaan ini bisa terdiri dari satu materi, mulai dari pendahuluan atau prolog tentang materi tersebut. Kemudian di dalamnya ada pokok-pokok bahasan, ada latihan-latihan, sampai kepada kita membuat portofolio, ya, di mana di dalamnya ada ruang kita mengupload hasil kerja dari peserta didik, kemudian kita buat galeri. Seru bukan? Jadi teman-teman, make it real. Mari kita buat ini menjadi nyata dengan menggunakan Google Sites. Ya, baik.
teman-teman yang saya hormati, selain itu, ketika kita memperbolehkan para siswa untuk mengakses dan mengedit di dalam Google Site yang kita buat, maka akan terjadi hubungan interaktif, pembelajaran yang interaktif, dan tentu saja memecah kebosanan. Karena menu yang disajikan kali ini dalam Google Site adalah menu yang menarik. Ya. Maka dalam waktu 1 minggu 5 hari atau 15 hari, kita akan coba membuat Google Site ini menjadi sebuah aplikasi yang menyenangkan dan dapat dijadikan sebagai media yang menarik. Semoga penggunaan media pembelajaran ini mampu membuat peserta didik lebih paham dan mencapai tujuan pembelajaran, yaitu tercapainya kompetensi oleh peserta didik itu sendiri. Terima kasih, selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Cara untuk membuat Google Sites menjadi sebuah media pembelajaran yang menyenangkan adalah pertama-tama, sebagai seorang pendidik, kita membuat atau menyusun rencana pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, salah satu bagian daripada rencana pembelajaran adalah kita membuat salah satu skema yang akan kita jadikan sistematika dalam konten di dalam Google Sites. Baik, ini adalah salah satu contoh skema Google Sites yang saya buat untuk pembelajaran di dalam Google Sites. Contohnya adalah saya ada dalam diklat multimedia pembelajaran. Nah, yang akan saya tampilkan untuk pertama kali adalah halaman muka, di mana halaman mukanya ada profil web, kemudian profil pemilik web. Kemudian di halaman kedua saya punya kurikulum, sumber belajar, berikutnya pembelajaran, kemudian galeri dan penilaian, di mana masing-masing halaman tersebut memiliki konten yang mendukung terhadap konten mukanya ya, konten pokoknya ya. Contoh seperti bagian kurikulum, halaman kurikulum, maka di dalamnya ada apa sih kurikulum dalam diklat multimedia, ada desainnya, GPP SAP, dan modulnya. Kemudian sumber belajarnya apa saja, ada web link, artikel, video, dan seterusnya. Nah, teman-teman, untuk menyusun sebuah Google Site, sebaiknya teman-teman mulai dari sini dulu, yaitu membuat skema Google Sites-nya terlebih dahulu. Pertama-tama, teman-teman tentukan dulu pokok bahasan atau materi yang akan kita bahas atau kita cantumkan dalam Google Sites. Oke, penasaran kira-kira tampilan Google Sites itu seperti apa sih? Mari kita buka Gmail kita. Ini tampilan muka setiap kali kita membuka Google, maka tampilannya seperti ini. Dari mana kita bisa mengetahui atau kita bisa memanfaatkan Google Sites? Seperti biasa, kita akan melihatnya di Google Apps. Ya, apabila di Google Apps tidak ada, maka kita klik More from Google. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita cari ikonnya Google Sites. Nah, kita ketemu ya, Google Sites warnanya biru seperti ini. Kita klik. Oke. Welcome to the new Google Sites. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk memulai situs pertama Anda, klik plus yang ada di kanan bawah. Kita klik plusnya. Semoga sinyalnya baik. Alhamdulillah. Baik, ini adalah
tampilan pertama kali ketika kita memasuki situs baru. Nah, situs tanpa judul, maka kita berikan nama situs ya di sebelah kiri ini. Misalnya situs Diklat Multimedia. Oke, jangan lupa halaman-halaman ini adalah sudah kita desain sebelumnya ya. Sudah kita desain sebelumnya di mana? Di dalam sketsa atau skema Google Sites yang sudah kita buat tadi. Ya, ini. Jadi halaman pertama adalah halaman muka, maka sini kita buat Diklat atau multimedia dalam pembelajaran. Pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran. Nah, ini tentu tulisannya sangat besar ya. Kita bisa atur seperti ini. Luasa ya. Nah, ini halaman pertama. Mari kita buat halaman berikutnya dengan cara klik halaman, kemudian ada tambah di bawah. Ya, kita menambahkan halaman kedua. Halaman baru. Ya, kita lihat di sini adalah kurikulum. Kurikulum. Nah, sini ya. Nah, kita coba sesuaikan tampilannya. Ya, dengan mendrag sebenarnya tampilan. Nah, oke. Oke ya. Nah, baik. Halaman yang ketiga adalah sumber belajar. Kita buat lagi halaman yang ketiga, sumber belajar. Selesai. Seperti ini. Kita mau buat seperti ini atau dipanjangkan, tidak masalah. Yang penting sesuai. Oke. Baik, tadi saya sudah membuat beberapa halaman. Dapat kita lihat dari penampilan di atas ya. Di sini ada halaman muka, ada kurikulum, sumber belajar, pembelajaran, dan lainnya ya. Lainnya ini berarti adalah halaman-halaman lain yang tidak bisa tampil dalam satu baris begitu ya. Berarti di dalam kolom lainnya ini. Nah, kita lihat di halaman muka tampilannya dasarnya atau latar belakangnya adalah warna biru gelap ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Ada fitur tema di sini. Nah, kita menggunakan tema sederhana. Ya, tema sederhana dengan warna-warnanya yang beragam. Tetapi, teman-teman, kita bisa rubah. Misalnya, Aristoteles dengan warnanya atau gambar fiturnya seperti itu. Ya, berpengaruh juga terhadap tema ini berpengaruh juga terhadap font ya, bukan hanya sekedar latar belakang. Nah, atau kalau teman-teman merasa, oh saya sesuai nih tulisannya atau fontnya dengan style materi saya gitu ya, yang agak-agak serius tetapi santai begitu. Maka kita coba style Aristoteles atau tema Aristoteles. Nah, tetapi gambarnya saya merasa kurang sesuai begitu ya. Maka kita bisa memanfaatkan di sini memanfaatkan gambar. Ya, di sini ubah gambar ya. Ubah gambar.
dengan cara mengupload atau pilih gambar yang ada. Misalnya pilih gambar yang ada. Sini. Ya, kita milih gambar ini. Atau kalau dirasa masih tidak puas juga atau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa mengupload yang kita kehendaki. Contoh, nah, misalnya seperti ini. Jadi, kita ingin gambar sesuai dengan atau temanya sesuai dengan topik materi kita. Nah, selanjutnya, setelah kita mengganti tema, ini halaman muka ya, jadi teman-teman nanti di halaman-halaman berikutnya juga bisa melakukan hal yang sama. Oke, kita masih di halaman muka. Kita di sini ada klik sisipkan ya. Di sini kita akan desain bagaimana tata letaknya, mana yang mau kita manfaatkan, template-nya ya. Oke, kita misalnya ingin ada media, tetapi juga ada tulisan, maka kita menggunakan ini. Nah, medianya, misalnya di sini di dalam halaman muka ini tadi pada skema ada profil web dan ada profil pemilik web. Oke. Profil webnya bisa kita klik di sini. Ini kotak apa ya? Ini adalah kotak untuk upload, pilih gambar, atau kita ambil dari Drive, atau ambil dari YouTube, atau kalender dan peta. Teman-teman, berarti dari sini kita bisa pahami bahwa kotak yang tersedia di sini adalah bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk video karena ada dari YouTube pula, ya bisa berbentuk map atau kalender, ya sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Contoh, kita ingin memilih pilih gambar. Nah, di sini kita ingin menelusurinya. Ini yang misalnya dengan URL ya. Tapi kalau kita ingin, ini misalnya dari dalam Google Drive kita. Nah, berarti kalau kita memilih pilih gambar, pilihannya adalah apabila gambar itu ada di satu tempat, somewhere di dalam internet ya, atau menggunakan Google penulisan gambar. Ya, di sini tulisir gambar tentang apa begitu, atau foto yang sudah kita simpan di sini di dalam akun, atau kemudian di Google Drive. Ya. Nah, sedangkan kalau kita ingin mengupload gambar dari dalam komputer kita, maka kita menggunakan upload ya. Contoh di sini, karena tadi di sana ada profile web kita, atau kita gunakan profile kita dulu sendiri ya, profile pemilik web. Seperti ini jadinya. Oke, di sini diklat media pembelajaran berbasis multimedia bagi guru SMP atau MTS. Nah, apabila space-nya kita rasa tidak terlalu nyaman, kita bisa sesuaikan. Di sini tentu kita pahami sebagai satu judul ya. Nah, untuk mengisi konten daripada judul tadi diklat media pembelajaran ini, maka kita bisa isi di sini.
Nah, ini adalah teksnya. Nah, di sini profile tutornya ya. Kemudian apabila kita ingin menambah keterangan daripada profile ini atau ingin menambah template kembali, maka kita bisa menggunakan template yang lain. Oke, di sini di sini pembelajaran secara tatap muka kita bisa atur demikian. Nah, di sini kita bisa ya, di sebelah sini kita ingin gambarkan bagaimana pembelajaran yang non tatap muka. Ternyata dia gambarnya tidak mendukung ya kalau jenis filenya video di sini. Berarti videonya dari YouTube sepertinya ya. Ya, untuk memasukkan ini berarti kita memerlukan atau mengandalkan sinyal internet yang berjalan dengan baik. Oke, seperti ini. Nah, di sini contoh daripada pembelajaran non tatap muka. Oke. Nah, di sini masih ada space untuk kita mengetik teksnya. Oke. Nah, sedangkan pembelajaran untuk tatap muka Oke, kurang lebih demikian. Sebagai sampel saja, jadi jika kalimatnya dirasa kurang pas, mungkin kita bisa sesuaikan kalau dalam kondisi normal ya. Baik, ini contohnya ya. Kita juga bisa membuka di sini. Ya. Nah, ini contoh dari halaman muka. Berikutnya, untuk halaman kurikulum, teman-teman bisa melakukan dengan cara yang sama, yaitu bagaimana teman-teman bisa mencari template-nya, kemudian mengisi teksnya, dan seterusnya. Nah, tentu saja halaman-halaman ini merupakan sistematika pembelajaran di mana nanti anak-anak atau peserta didik kita atau mungkin orang-orang tertentu yang bisa kita berikan akses untuk memuatnya mampu melihat atau menikmati pembelajaran seperti halnya mereka melihat ada modul di sini. Contohnya, misalnya di halaman mukanya kita bisa memberikan pengantar atau prolog
tentang pembelajaran, topiknya iman kepada Allah misalnya dalam pendidikan agama Islam. Nah, maka di sini ada halaman-halaman bagaimana iman kepada Allah diawali dengan syahadat tauhid ya. Kemudian di sana iman kepada Allah juga kita bisa mengetahui ada nama-nama Allah yang baik, misalnya Asmaul Husna dan seterusnya. Nah, sampai kepada kita memberikan kolom penilaian di sana. Ya, baik teman-teman, teman-teman bisa explore di sini sendiri ya, bagaimana memanfaatkan atau menyisipkan bagian-bagian di dalam halaman ini dengan beberapa fitur ya. Ya tadi seperti apakah YouTube ataukah kalender peta ataukah dokumen, spreadsheet, Google Form dan seterusnya. Ya, baik. Saya kira demikian. Oh ya, satu hal lagi. Kalau teman-teman ingin ini sudah selesai, ingin membagikannya kepada orang lain, maka teman-teman klik membagikan dengan orang lain. Silakan tambahkan orang dan grup. Ya, di sini misalnya saya ingin bagikan kepada Ana.um dengan pesan please enjoy the sites. Oke. Nah, di sini kirim. Ini apabila kita ingin bagikan melalui email. Ya. Atau jika link kita ingin membagikan linknya, nah situs yang dipublikasikan apakah sifatnya umum atau dibatasi. Nah, kalau draft mungkin dibatasi ya, hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka dengan link ini. Artinya dia bisa mengedit, kemudian menambahkan dan seterusnya. Tapi kalau untuk yang dipublikasikan, siapa saja boleh, maka settingannya seperti ini. Ya, jadi pengakses hanya bisa melihat saja. Selesai. Oke. Nah, kemudian kita ingin publikasikan, alamat webnya adalah Diklat Multimedia dengan link yang lengkapnya adalah https://sites.google.com view Diklat Multimedia. Baik, untuk cara yang lain adalah ketika kita ingin mengirimkan link, maka kita klik site link yang ingin dipublikasikan, kemudian salin linknya. Nah, seperti kita ingin mempublikasikannya dalam akun Facebook atau media sosial yang lain. Salah satunya contohnya seperti ini, Facebook, akun saya, buat postingan, kemudian silakan teman-teman mengakses link ini. Ya. Kemudian kita paste di sini. Nah, teman-teman peserta DJJ Multimedia. Nah, di sini sudah tercantum ya site-nya ya, Diklat Multimedia. Nah, kemudian kita kirim. Nah, ini salah satu daripada bagaimana kita mengirimkan link yang ingin kita tuju dari Google Site kita. Yang lainnya adalah misalnya ketika kita memanfaatkan Google Site kita untuk menulis ide-ide atau kreativitas atau inovasi-inovasi kita, itu bisa menjadi sebuah media yang efektif saya kira, apalagi ketika kita ingin membagikannya kepada orang lain melalui media sosial. Saya kira baik sekali hal ini. Baik teman-teman, silakan saatnya kita mencoba membuat Google Site ini untuk suatu hal yang bermanfaat dalam pembelajaran kita. Ikuti instruksinya dan selamat membuat sebuah kreativitas yang luar biasa. Ya,
Salam DJJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.